Kalau terlalu baik sendiri ini kayaknya lebih ke popnya cowok deh. Karena kan yang ciptain nih Kak Khair kan cowok nih. Jadi lihat dari story-nya dari pihak cowok biasanya. Ceritanya itu kalau background story-nya, jadi Kak Khair itu punya teman. Jadi ini terinspirasi dari cerita temannya. Jadi dia itu kan udah lama sahabatan sama cewek. Ceritanya udah lama nih sahabatan sama cewek. Kayak udah deket banget. Kalau misalnya ceweknya cerita jadi bahunya bersandar, telinganya mendengar kan. Pokoknya kayak udah lampu hijau banget nih ceweknya. Cowoknya yakin nih kalau misalnya aku nembak bakalan diterima gitu loh. Jadi ada waktu itu ditembak ternyata ditolak dengan alasan klasik, terlalu baik. Kamu terlalu baik gitu loh. Kalau misalnya nggak suka bilang aja nggak suka gitu. Dikasih alasan terlalu baik kayak masih ngasih harapan kan gitu. Atau takut kehilangan gitu ya, makanya alasannya terlalu baik, kamu terlalu baik gitu. Itu story of everyone. Apa pernah nggak? Story of everyone kayaknya. Setelah ini Halo guys, selamat datang di Kominset Kompas TV Banjarmasin. Nah, hari ini kita kebetulan Kebetulan nih. ada tamu dari penyanyi Banua. Oh, Banua. Banjar mana bang Banua? Siapa Ada ya? Anissa Cahaya apa? Anissa Cahayani kah? Ya. Anissa Cahyani. Sama Ririn. Sama Judulnya ada Ririn. Apa kabar? baik. Ica dan Ririn. Alhamdulillah, kakak apa kabar? Baik, alhamdulillah. Selamat datang di Kominsight Kompas TV Banjarmasin. Ya, terima kasih kak buat kesempatannya. Hari Sibuk belakangan ini atau gimana? ya gitu lah. Tapi masih asing sih. Masing-masing. Kalau kehektikan masing-masing. kalau manajernya kan biasanya ngatur-ngatur kesibukan si apa namanya bintangnya tuh kan. Gimana nih? Udah belakangan ini lagi hektik kah untuk ininya? Ya diatur sih. Apapun yang masuk ke aku itu selalu dibicarakan lagi ke Icanya. Dia bisa nggak jadwalnya, dia mau nggak sama acaranya, selalu kayak gitu sih. Kami komunikasi. Komunikasi yang bagus. Iya, komunikasikan. Tangan dulu dong. Nah, Ica, kita mau tahu nih sebelum kamu jadi seorang penyanyi sebenarnya sebelumnya itu ngelakuin apa? Maksudnya giat di bidang apa sampai akhirnya terjun di dunia tarik suara gitu. Waduh. Jadi semenjak jadi bocil ya. Jauh banget tadi. Panjang nih. Kalau misalnya memfokuskan di bidang musik karena memang dari kecil suka musik sih kan. Oh, dari kecil. Iya, emang dari kecil kayak mama karena bisa main piano, bisa main musik juga, terus kakek suka nyanyi juga. Jadi kayak dari keluarga itu kayak didoktrin emang dari kecil lah suka musik gitu. Nah, jadi yang fokus berkarirnya itu kan pasti ada tahapannya, nggak bisa langsung kan kak. Jadi waktu pas zaman sekolah itu mulai dari ikut-ikut lomba. Ikut-ikut lombanya itu mulai dari tingkat sekolah dulu, terus memberanikan diri tingkat kota, baru tingkat provinsi gitu. Pokoknya bertahap gitu sampai nanti memberanikan diri ke nasional gitu. Alhamdulillah. Berarti karena emang punya keluarga ini ya, keluarga apa? suka musik? Tapi sekedar Musikus. suka aja sih, nggak yang Gitu. kayak yang bener-bener musisi, enggak. Kayak suka aja. Tapi biasanya yang menyadari kamu itu bisa menyanyi dan bisa memiliki bakat musik siapa? Mama sih. Mama Iya. ya? Karena kan dari kecil itu dilihat mama nih kayaknya ada Potensi. ya. Jadi waktu SD mulai diles-lesin musik. Tapi les-lesnya itu ya paling kayak sebulan 2 bulan terus autodidak sendiri sih kak. Iya. Jadi mungkin karena melihat potensi jadi didukung, dimotivasiin, dibangun mentalnya supaya berani ikut-ikut lomba gitu. Bersyukur ya jadinya punya keluarga yang Support. Iya, alhamdulillah lingkungannya support sistemnya gitu. Tapi rasa terbebani enggak ya? Enggak, karena memang passion kita ya memang suka gitu. Kecuali kalau memang kita yang bertolak belakang sama kesukaan kita mungkin berat ya. Terbebani gimana? Maksudnya angkat angkat beban gitu? Angkat beban. Beban hidup aja. dari sesuatu yang disukai ya. Jadi
dari bocil emang dimotivasikan gitu untuk berani mencoba ya. Kalau ininya kalau jenis apa? Genre musik atau Nah, gimana? genre musik biasanya tuh. Lebih Kalau- kemana tuh? Genre musik kalau dari dulu sebenarnya Ica tuh lebih ke rap and Wih. blues. Ya beneran rap sama and blues. jazz. Sukanya itu, tapi seiring berjalannya waktu kan ngikutin pasar musiknya Indonesia itu sukanya kayak gimana sih, artis suka yang gimana kan. Kalau zaman sekarang lebih ke balet ya, jadi Balet. makanya ngikutin masyarakat, orang-orang sukanya apa, jadi Ica sesuaikan sama mereka gitu. Jadi sekarang lebih ke pop sih, pop balad, pop beat gitu. Kalau balet tuh gimana? Maksudnya? Balet? Lagu yang galau-galau tuh ya, Oh, yang slow galau. gitu. Slow galau gitu. Galau ya. Itu makanan Indonesia banget ya? Iya. Oh, lagu balat. Iya. Sering dengerin lagu balat. Iya sering ya. Terus nangis. Kalonya yang galau-galau itu FYP langsung. Iya. Terus dia si backsound ada quotes-nya atasnya. Iya. Dikasih quote. Terus duduk Naik tuh. Sekarang. bikin video duduk merenung gitu kan. Iya, gitu-gitu sekarang. Padahal kita perut. Berarti kalau yang apa? Yang kesukaannya yang kayak apa? Rap yang barat itu sebenarnya kurang banyak diminati orang atau gimana di Indonesia gitu? Kalau di Indonesia mungkin ada penikmatnya tersendiri ya Iya. untuk genre yang seperti itu. Jadi ini menyesuaikan orang-orang aja sih requestnya apa gitu. Jadi kalau bisa harus menyukai semua genre gitu. Emang artis apa atau grup apa yang disukai itu di Kalau misalnya yang rap gitu sukanya kayak Cheryl Young, terus Kat Dahlia, tuh bagus-bagus tuh lagi. Bisa jadi referensi kakak-kakaknya. kita coba dengerin nanti. Sebenarnya Nyanyi, kalau Kat Dahlia beberapa ada pernah dengar gitu. Cuman yang namanya kurang familiar kita gitu ya. Paling sepintasnya aja dengar oh ini gitu lagunya. Paling 1-2 kali. Coba, 3 dong. Tambah. Kakak-kakaknya sendiri tuh sukanya Nah, kalau aku suka semua musik. Dulu aku pernah nggak suka sama dangdut. Dulu pernah. Karena kayak apa sih dangdut? Tapi belakangan setelah pintu hati terbuka Ada rasa pride Siapa kayak yang- bangga gitu ya. Siapa nih yang Lo- buka pintu? ternyata asik juga ya. Jadi denger juga. Jadi Iya, pada jadi- dasarnya semua sih ya. Nah, mungkin ya itu juga nanti jadi inspirasi karena ketika kita mau berkarya gitu kan. Ketika kita membuka banyak pandangan terhadap musik, jadi nanti kita bisa jangan-jangan menciptakan musik sendiri gitu. Iya, bisa itu. Dari berbagai referensi ya. Oh ya? Jadi kalau prestasi ada nggak? Apa prestasinya gitu? Sejauh ini. Iya. Banyak ya. Tadi kita sempat apa namanya? Sempat belajar, bocor-bocorin. Oh, apa? Racing Star ya? Heeh. Masih belajar ya, alhamdulillah benar. Oh. Racing Star waktu itu pernah ikut di ajang Racing Star Indonesia tahun 2016 yang season kedua. Juga banyak juara-juara lain tapi di off air gitu. Alhamdulillah. Kemarin yang terakhir menang lomba cipta jingle juga di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di kementerian juga iya ya. Iya, dia staf muda wali kota juga. Berarti enak dong memasarkannya gimana ya bahasanya? Apa ya? Maaf kalau Jadi di di dinas sekalian. Disuruh nyanyi ya, Cak. Ya, alhamdulillah karena pemerintahan juga support sama Iya. seniman-seniman baru. Iya, seniman lokal. Syukurnya Banjarmasin itu support. Oh iya, kamu nih sebagai manajernya ya? Iya. Nah, itu gimana tuh tanggapan pasar Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin kah, Banjarbaru tuh terkait apa artis-artis kita yang dari lokal ini? Kalau yang aku tahu sih pemerintahan tuh sangat support sih. Nggak support ya? Kayak sekarang aja kami ngerjain Banjarmasin Sosial Festival. Itu ibu sendiri, Bu Wasila. Iya, Ibu Wasila, Pak Ibnu itu mengedepankan yang artis lokal. Siapa aja nih, kayak Tommy, Ica, kemarin Arya Dinata juga. Iya, jadi itu dulu yang naik. Baru kami memikirkan artis nasionalnya siapa. Oh gitu. Iya. Jadi kayak slotnya pokoknya yang lokal dulu gitu ya. Iya, acara-acara besar. Berarti apa ya? Wadah untuk berkreasi dan tampil itu justru lebih banyak sekarang ya? Iya, tentunya. sekarang kayaknya lebih
fleksibel ya. Kita nggak harus ke ibu kota, tapi di Banjarmasin itu juga udah lumayan diapresiasi ya. Iya. Atau sih kan ada sosial media kan. Iya. Tapi siap-siap sibuk ya. Iya, begitulah konsekuensi, tapi nggak apa-apa, happy soalnya. Happy. Iya, happy aja. Happy. Sama kayak Ica kan yang dikerjain tuh passion. Iya. Jadi sesuatu kerja yang- sambil happy juga ya. ya, happy dan menghasilkan akhirnya. Cak, kalau emang dari sejak awal membawakan lagunya jenisnya apa aja tuh? Maksudnya yang paling dominan kamu bawakan? Kalau sekarang lebih ke pop Kak. Iya. Lebih ke pop ya? Lagu-lagu yang hits zaman sekarang juga. Tapi awal-awal misalnya awal apa namanya menanjak gitu. Iya, genre Genrenya? yang rap gitu. Oh, rap itu. Lebih ke lagu-lagu beat. Oh, gitu. Karena kan waktu ikut yang ajang Rise kan kita ya harus branding, personal branding diri kita kan. Jadi dari awal Ica udah bangun branding kalau Ica tuh sukanya yang gini supaya beda dari yang lain gitu lah. Jadi genrenya difokuskan yang itu gitu. Jadi ada tekniknya juga. Tips buat teman-teman. Apa tuh coba mungkin bisa dibocorin-bocorin. Itu apa ya? Mungkin buat teman-teman nanti kalau misalnya mau coba ikut audisi coba jadi diri sendiri aja. Sesuai sukanya apa, jangan kayak yang ngikutin orang sukanya banyak gitu. Tapi kalau misalnya kamu sukanya di sini, jagoannya di sini ya di situ aja gitu. Sama berani tampil beda. Oh iya. Ketika Yang tetap gitu loh. ketika pesaing lain tuh kebanyakan pop ya pasti kan. Nah, kamu keluar dengan si apa tadi? Hip hop Iya, itu. jadi Wah. pop. Iya benar. Kalau musik apa lagu-lagu Banjar sering dibawain juga. Oh iya, suka banget aja, suka juga lagu-lagu Banjar ya. Rasa cinta Banjar. Wah. Ya apalagi musik-musik Banjar sekarang kan banyak yang di aransemen ulang ya, supaya lebih banyak disukai anak muda. Jadi keren banget sih, jadi bisa nyesuaiin juga. Kalau sebelumnya memang di dunia tarik suara aja kah atau pernah saya ikut model atau ajang-ajang lain gitu? Awalnya emang dunia tarik suara aja sih kan memang difokuskan ke situ. Nah dari Ica memfokuskan benar-benar di dunia tarik suara, akhirnya banyak peluang terbuka gitu loh, banyak kesempatan terbuka. Contohnya waktu itu Ica alhamdulillah nyoba ikutan ajang Nananggalu. Terus karena Ica memfokuskan di dunia tarik suara dipercaya jadi juri. Terus bisa juga kadang jadi narasumber juga sharing sama teman-teman yang lain tentang tips-tips ya kayak gitu. Kalau sekarang potensi ya orang-orang kita gitu, orang-orang Banjarmasin kira-kira banyak gak? Atau banyak tapi nggak pede gitu? Iya sih sebenarnya mungkin banyak ya anak-anak muda sekarang tuh yang potensi tapi takut mencoba. Ya jadi harus kayak disemangatin dan semoga makin banyak ruang yang ada ruang gitu loh untuk mereka mengeluarkan passionnya gitu ya. Memberikan kesempatan sih kepada mereka. Misalnya kayak festival-festival kayak kemarin kan bagus banget ya. Festival band kayak gitu. Jadi mereka punya kesempatan buat ini tampil gitu. Diberi ruang lah intinya ya. Diberi ruang, diberi tempat. Nah tapi awalnya sebelum musik ini memang kita akui ya belakangan itu musik Kalimantan Selatan tuh agak-agak muncul kembali, banyak sekali konser, banyak sekali festival, bahkan ada temanku yang suka banget share konser gitu kan. Ini sudah selesai pandemi ya. Jadi kaget konser nih semuanya ya. Banyak banget konser nih di Kalimantan sekarang. Dan itu bahasanya mempermudah kita juga untuk menunjukkan diri ya jadinya ya. Iya, karena kan kebanyakan acara-acara besar tersebut kan untuk penampil pertamanya opening kan biasanya lokal hero-nya dulu biasanya kan. Iya. Band-band lokalnya dulu, solois vokalnya dulu yang tampil. Jadi kan sambil menunjukkan ke masyarakat juga kalau ini loh band lokal kita, ini loh solois kita nggak kalah keren juga sama yang di nasional gitu. Ya berkualitas lah ya. Iya kalah juga gitu. Sebelum kita lebih jauh nih, ini kan berdua jadinya otomatis kan sekarang kerja kelompok lagi. kerja tim kan ya. Tapi sebelumnya emangnya ketemunya kenapa? Nah gitu. Cerita awal ketemu. Dikenalin di manajemen. Iya. Dan karena dulu kan Ica independen sendiri dan sekarang alhamdulillah baru join manajemen ASDQ. Nah jadi di manajemen itu di handle sama langsung
punya manajer sama kalian gitu. Saya diminta sih, diminta buat handle Ica karena kan katanya sama-sama cewek nih, biar bisa bicara dari hati ke hati. Misalnya dia maunya apa, kami maunya apa, menyampaikannya lebih gampang gitu daripada di handle sama yang lain. Awal lihat kayak gimana atau awal ketemu kayak gimana? Kita langsung ketawa-ketawa ya. Iya, langsung akrab ya. Ketawa Terus gitu langsung kan? kita langsung liburan bareng juga ya. Iya. Sampai lebih mengenal. Kami baru lebih liburan mengenal. Jadi ketemu langsung kayak ngeklop gitu ya? Iya, aku tuh ya. Karena Kan girl support girl. Iya. Ya, kalau cewek-cewek itu support sama-sama dia. suka kami receh. Dikit-dikit ketawa ya, aja. Dia dikit ketawa. Jadi kalau ganti misalnya ketawa. sesuatu yang kecil tuh kami sering ketawa bareng kayak gitu. Iya, Iya benar. jadi nggak semuanya harus serius gitu. Saya orangnya Ica Jadi juga cepet. termasuk yang ini ya, lucu gitu ya. Iya, Receh receh gitu ya? tadi. Sama saya juga. Ya kamu juga. Iya, receh dikit-dikit ketawa. Jadi ketawa kita. Tuh kan. Ini aja ketawa ya. Jadi itu jadi bikin akrab, jadinya cepet akrab. Itu sih. Tapi Kerja pernah- profesional. Tapi pernah nggak apa namanya ada pandangan berbeda gitu antara kalian berdua, dan kalau terjadi pun kayak gimana mengatasinya? Kalau pada sejauh ini sih nggak ada. Heeh. Karena selama ini aku pun kalau misalnya ini mengetahui sesuatu misalnya apa, aku pasti ngelihat dari berbagai sudut pandang dulu nih, nggak pernah ngejudge. Ya nggak sih, Sa? Ca? Iya, nggak pernah ngejudge. Jadi kalau misalnya Ica maunya ini, aku pasti mikir dulu. Jadi nggak langsung nggak boleh Ca atau apa. Nggak pernah deh kayaknya. ya nggak posesif Iya. juga kayak Nggak minum es posesif. jangan enggak. Boleh, berarti boleh minum es? Iya sih, aku nggak harus yang harus ini harus itu. Aku selalu ngobrolin, gini loh, gini gitu. sih. Karena ini lebih kayak memotivasi semangat gitu loh. Oh. Iya, dia personnya lebih ke situ kayak menyemangati gitu. Iya, Misalnya kayak lagi nggak mood buat Ya ngapa-ngapa. lagi galau. Enggak galau. Maksudnya Gimana ya? iya. Misalnya lagi Galau nggak gamut boleh nih, ya? gamut ada acara nih. Heeh. Takutnya Iya. kan ke bawah nih gamutnya. Hmm. Karirin, yang Oh, motivasiin. iya. Karena mood itu pengaruh banget ya ketika, Iya. kalau udah destroy, Nggak konsen. konsen bahaya nih. Padahal penampilannya ditunggu-tunggu gitu. Iya. Amin. Soalnya sekarang tuh aku lihat juga apa namanya video kamu dan foto-foto kamu juga semakin banyak nih. Ya muncul lah di media sosial dan lain-lain kan. Billboard juga ada gitu kan. Iya. Alhamdulillah. 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 Kira-kira nih kalau ditanya nih orang random aja, Kalau random. tahu nggak sama Ica atau Anissa gitu? Kira-kira orang Banjar tahu nggak? Gitu. Kayaknya sesuai segmen ya. Oh. Kalau Ica ke remaja itu lebih banyak yang tahu. Mm. Itu sih. Banyak sih. Banyak, Apalagi iya. kita juga nyanyi lagu Banjar ya kemarin Iya, dulu ya. lagu-lagu Banjar. Heeh. Ya lagu-lagu Banjar tuh yang lebih menembus yang kalangan Mm-mm. gitu. Kalangannya Iya. Kayak di Mami, acara kayak kedinasan atau apa kan mereka harus lagu Banjar dan Oh, lain-lain, iya. jadinya tahu juga sama Ica. Oh. akhirnya. Ya, kenapa jadi apa namanya? Belajar, maksudnya belajar musik kah atau belajar vokal kah sebelumnya atau gimana? karena emang suka tadi yang pertama, terus juga sebenarnya Ica belum ke vokal dulu sih kayak waktu kecil itu. Jadi Ica ke main piano dulu. Oh, bisa Iya, kan? piano dulu, terus main gitar, bisa juga main panting karena tertarik di musik, emang suka aja gitu. Baru ke vokal, jadi nggak langsung ke nyanyi waktu dulu gitu. Jadi main musik dulu baru loh, kenapa jadi tiba-tiba jadi nyanyi gitu maksudnya? Nggak tahu, coba-coba aja karena Ica suka mencoba hal-hal yang baru. Oh, suka. Iya, pokoknya jangan takut mencoba, kalau misalnya penasaran coba aja gitu. Dalam hal positif, hal baru. Hal baru. Iya. Dan akhirnya ternyata Iya, di situ ternyata kan. disambut ya Iya. gitu ya, ada gayung bersambut juga Iya, akhirnya. karena dari yang mencoba ke sini ke situ, jadi kita akhirnya menemukan yang jati diri kita tuh yang di mana gitu. Karena dulu jujur pernah juga ikut lomba nari, lomba gambar, ternyata nggak bakat di situ. Karena emang suka nyoba anaknya. Sampai dapat di musik ternyata nih passionnya. Jadi udah dapat di situ kesenangan kita, tinggal ditekunin aja lagi, tinggal dikembangin. Berarti itu ditaruhin kembang gitu ya? Iya. Oh, ya.
Iya tolong. Yang kira pulau, Goyang. aduh, pulau kembang di mana kembangnya? Gimana Bu? Kalau sekarang ya tadi kan ada manajemen juga ya, jadi artinya sudah lebih terarah lah untuk kemana-kemana ya. Itu ditawari kah atau gimana tuh ceritanya sampai bisa masuk ke dalam sebuah rumah yang lebih kokoh gitu? Kalau manajemen sendiri kan Ica tergabung di ASDQ Manajemen. Nah, sebelum Ica join di SDQ Manajemen sebenarnya sering kerjasama sama manajemennya SDQ. Jadi kalau misalnya SDQ bikin event, kadang Ica diundang. Jadi ngelihat kan mereka tuh gimana sih kalau nge-handle project gitu, gimana sih kalau nge-handle talent. Dan Ica lihat emang bagus gitu loh. Terus waktu itu ditawarin sama man behind SDQ, ya sama ya salah satu CEO-nya di situ ya SDQ ya. Sayang Ca kayaknya kalau kamu cover terus, karena selama ini Ca kan kalau di Instagram Kak biasanya cover lagu orang. Ya sebatas itu kan, tapi belum punya lagu sampai sekarang gitu. Dan ditawarin sama bapaknya waktu itu, gimana kalau misalnya Ica dibikinin single, dari produksi, dari promosi, di handle semuanya sama SDQ Manajemen gitu. Jadi akhirnya kesepakatan join gitu. Berarti dari apa namanya, cuman bekerja apa, ikut Event, aja ya, iya, ikut ikut event, diundang. jadi melekat sama sekali, sama kayak Riri dulu. Ya, awalnya diundang, diikut ikut SDQ. akhirnya diikat lah langsung. Dan menyediakan rumah yang nyaman. Ya, syukurlah. Jadi ada tempat juga untuk berkarya. Iya. Ini single yang anunya satu ya. Iya, ini yang baru rilis satu. Judulnya Iya, judulnya Terlalu Baik. Terlalu Baik. Ya, ciptaan Kak Abdul Khair. Itu apa? Ceritanya tentang apa? Kalau Terlalu Baik sendiri ini kayaknya lebih ke popnya cowok deh. Karena kan yang ciptain ini Kak Khair kan cowok nih. Jadi lihat dari story-nya dari pihak cowok biasanya. Ceritanya itu kalau background story-nya, jadi Kak Khair itu punya teman. Jadi ini terinspirasi dari cerita temannya. Jadi dia itu kan udah lama sahabatan sama cewek. Ceritanya udah lama nih sahabatan sama cewek, kayak udah deket banget. Kalau misalnya ceweknya cerita jadi bahunya bersandar, jadi telinganya mendengar kan. Pokoknya kayak udah lampu hijau banget nih ceweknya, cowoknya yakin nih kalau misalnya aku nembak bakal diterima gitu loh. Jadi waktu itu ditembak ternyata ditolak dengan alasan klasik, terlalu baik, karena kamu terlalu baik gitu loh. Kalau misalnya nggak suka bilang aja nggak suka gitu loh, jangan dikasih alasan terlalu baik, kayak masih ngasih harapan kan gitu, atau takut kehilangan gitu ya, makanya alasannya terlalu baik, kamu terlalu baik gitu. Itu Story of Harus Everyone. dengerin. Apa pernah nggak? Story of Everyone kayaknya. Setelah ini nih. Ya setelah ini lah dengerin. Kalau aku sudah dengerin. Terima kasih. Apalagi waktu awal anu ya, dia sempat jadi apa? Kalau terus itu apa ya? Backsound nggak apa namanya tuh? Nah, jadi audio itu yang diputar-putar orang. Dan fun fact-nya, lagu ini diciptakan selama 15 menit. Gimana tuh ceritanya? Liriknya atau 15 musiknya menit. gitu? Jadi kan udah dapat nih story-nya, kita mau bikin lagu tentang ini. Jadi waktu itu Kak Khair ke rumah Ica, mau nunjukin lagunya gimana, tapi belum ada gambaran apa-apa nih. Jadi nada pun belum ada. Belum ada nada lirik, belum ada. Jadi akhirnya pada saat perjalanan ke rumah Ica, baru Kak Khair tuh mikirin nada aja liriknya. Jadi selama perjalanan ke rumah Ica, lagunya itu tercipta. Emang benar-benar kreatif ya. Terima kasih Kak Khair Terima kasih. Itu berarti apa? Mungkin karena biasanya orang kalau sudah terilhami inspirasi gitu ya, dia kayak oh, dia harus cepat disampaikan Iya nih. benar. Ini dalam perjalanan itu Langsung dicatat. malah ketemu suara-suara, nada-nada. Oh, akhirnya dijadikan, dan itu pun dibikin 15 pas sampai di rumah juga seperti itu. Iya. Iya. Apa yang paling, kalau kamu kan ini kan lagu diolah oleh Khair tadi, Kak Khair tadi kan, yang membuat kamu mungkin dengan lagu ini sendiri kamu kagum di bagian mana atau di apanya gitu? Selain lagunya itu banyak relate sama story-story orang-orang, Ica suka sama nadanya sama musikalitasnya itu sih. Nadanya itu isi listening banget, sama cocok sama karakter suara Ica. Jadi langsung ya udah garap gitu. Langsung capcus. Itu aja sih. Lagunya memang menceritakan ini ya tadi. Orang semua kayaknya pernah
tapi laki-laki sih keseringan gitu ya. Iya, kebanyakan laki-laki ya gitu. Berarti Jadi enggak sedikit juga kok cewek sering mengungkapkan perasaan juga. tapi itu bisa diambil ini. Apa yang diambil? Apa sih penolakan secara halus? Iya, itu. Kamu terlalu baik. Aduh, kamu Terlalu baik buat aku. lebih cocok buat jadikan kakak gitu, jadi adik. Sedih deh. Minum dulu aku lah. Ini udah mau kemarin single kedua juga ya. Doain ya kayak bentar Iya, lagi. bentar lagi. Tapi itu ini bikinan sendiri atau gimana? Dibikinkan juga, Oh, dibantu. Jadi ada, alhamdulillah ada nyetok 3. Hmm. Satu bikinin Kak Heeh. Eben, Kak Oh. Eben dari Jeff Banjar. Heeh. Terus Kak Radit, satunya Kanadi. Jadi kalau jadi semua sudah ada 4 nih. Ya, Kalau jadi amin, semua ya. amin. Ini sudah 1, nanti proses 3 gitu ya. Kalau ini keinginan nulis sendiri ada nggak? Nggak ada. Ada sih Kak. Ada. Tapi masih Abu-abu. harus mengumpulkan nyawanya dulu Oh. gitu supaya ditumpahkan ke sebuah lagu. Oh. Harus galau dulu nggak sih? Kayaknya harus galau dulu ya. Aduh, harus galau dulu. Hidup punya ketawa gimana mau galau? Ya bikin. Kalau galau dibawa ketawa. Dibawa. Lagi galau. Nanti Enggak lah. bikin cerita bikin lagu tentang manajernya gitu kan. Kamu yang selalu ada gitu. Bisa. Ya. Jadi inspirasi ya. Jadi inspirasi. Atau malah manajernya yang bikin lagu. Mungkin bakal terpendam ada kali. Iya, kita nggak tahu. Ya, bisa. Tapi gimana rasanya ketika pertama kali menyanyikan lagu sendiri gitu? Kan biasanya cuma cover-cover doang ya. Dan punya lagu gitu. Bahasanya itu. Pastinya seneng sih Kak. Terus misalnya kalau ada orang yang apresiasi dan suka dan hafal tuh kayak ada pride tersendiri gitu loh. Jadi seneng banget liatnya kalau diterima sama orang-orang, terus dihafal juga. Apalagi kalau misalnya tampil di sebuah event ada yang hafal juga waktu nyanyi tuh rasanya seneng aja gitu. Alhamdulillah. Udah sering Sejauh ini gimana responnya gitu? Entah itu dilihat di media sosialnya lumayan kah atau memuaskan kah gitu? Lumayan sih ya, diterima baik sih. Udah pernah dibawakan kemana? Di panggung atau di mana tuh? Iya, setiap event manggung pasti diselipkan satu lagu aja. Apa event yang paling kayak ini keren banget gue bawakan di event ini? Semuanya keren deh. Semuanya keren. Iya, Semuanya keren event. Mungkin terakhir kemarin Balaguan ya. Tapi yang nggak terbesar. Oh iya. Udah ada rencana selanjutnya mau ngapain gitu? Selanjutnya ya, ini mau fokus itu Single kedua juga. Single kedua. Hmm. Terus Ica lagi seminar proposal ini mau jurusan skripsi. Oh, Skripsi. masih kuliah. Mesti kuliah. Itu gimana cara ngimbanginnya sekarang lagi? Bahasanya kalau bisa dibilang lagi naik daunnya ya, lagi apa? Amin. Amin. Lagi Apa nih? apa namanya tuh? Hangat-hangatnya. Lagi ngeroketnya gitu loh. Oh, Nah, lagi ngeroketnya terus tapi harus kuliah juga gimana tuh? Ya diatur waktunya karena Ica kan kuliah karena udah tahu banyak berkegiatan kan, akhirnya ngambil kuliah yang ekstensi. Ekstensi non-reguler. malam berarti ya. Ya, itu turunnya cuma 2 minggu 2 kali gitu. Terus misalnya mau revisian kata dosen, misalnya pagi terus misalnya siang nih, kan siang udah janji nih sama Kompas misalnya, terus minta undur ke sore boleh nggak atau ke malam gitu. Tinggal timing aja pintar-pintar kita. Jam segini ke sini, siang ke sini, malam ke sini gitu. Apa artinya si kampus sendiri dukung juga ya Ya, jadinya. alhamdulillah. Jadi bahasanya memang banyak yang support ya. Support yang paling berharga, pasti semua berharga ya. Iya. Tapi yang kayaknya apa ya yang kamu memang harapkan banget itu siapa? Support ya. Semua orang. Iya pasti semua sih ya. Ya, keluarga. Mm-mm. Pokoknya keluarga nomor 1 sih harus selalu ada Iya. untuk menyemangati. Kalau keluarga yang paling kekeh mendukung kamu tuh siapa? Kalau dari keluarga sih semuanya kekeh, tapi kalau misalnya paling intens, Ya paling intens maksudnya. mama sama nenek itu intens banget, kayak dukung banget gitu loh. Misalnya selalu ngingetin misalnya besok coba bikin kegiatan, bikin cover misalnya gitu, kayak harus selalu aktif gitu loh. Jadi yang selalu motivasiin. Hai mama, makasih. Iya, terima Sudah kasih. dukung Ica. Terus misalnya ada event-event tampil, Iya. mama yang paling preparing dari bajunya, make upnya, jadi dari pemilihan lagu juga, mama juga terlibat juga gitu, jadi intens mama. Masih komunikasinya juga sama aku kadang WA
Rin ini ya Ica gitu kadang. Jadi kayak ada hierarki juga ya. Jadi kalau jadi lapangan aku jadi mamanya Ica. Iya. Iya, Pengganti mamah menunggu. Iya, benar-benar. Selama promosi lagunya sendiri nih, ada nggak apa hambatan-hambatannya gitu? Hambatannya nggak ada sih kak. Kemarin waktu promosi lagu kan udah disupport sama full manajemen ya. Itu udah ada press release-nya, didukungnya, terus didatangkan wartawan-wartawan sama komunitas, alhamdulillah gitu. Dan juga teman-teman yang lain support, kayak teman-teman di Instagram itu nge-SG-in gitu loh. Berarti secara tidak langsung nih sosial media ini ya membantu banget. Membantu gitu. banget sih ya, sekarang. teman-teman juga Semua eranya digital kan. ikut promosiin lagunya di Snapgram. Hmm. Iya. Asik ya. Dunia tarik suara tuh asik nggak menurut kamu? Asik. Asik banget. Karena having fun gitu loh. Gimana ya kalau misalnya nyanyi itu kayak seneng aja. Terus apalagi alhamdulillah menghasilkan apa yang sesuatu yang kita senangin, menghasilkan bukan jadi sekadar hobi tapi udah larinya ke passion gitu. Aku yang ngurusnya juga ngerasa asik sih. Iya, jadi nonton dia nyanyi itu lega. Terus setelah itu kita bisa nonton konser. Oh. Iya, terus asiknya Lanjut ya. asiknya juga, Gratis. misalnya ada event di luar daerah ya kayak Iya. itu sambil liburan. Iya bener. Nah, Jadi itulah asiknya sebelum juga. tampil liburan kemana gitu ke tempat Iya. wisatanya nyempetin asik. Bener. Pernah kemana? Gara-gara nyanyi itu pernah kemana gitu? Karena nyanyinya Sejauh kalau daerah. jalan-jalan kan bisa. Terakhir di Puruk Cahu ya kayak Jauh sih paling jauh kemana? Oh, Kalau Luar ini daerah. luar provinsi? provinsi. Luar Luar daerah ya. ya, luar dari daerah, Kalimantan. Kemarin tuh yang terakhir yang kementerian aja sih dapat nyanyi juga. di mana itu? Di kementerian itu kak lingkungan hidup tadi. Oh, LHK. Iya. LHK. Yang Puruk Cahu tadi gimana ceritanya sampai bisa tak ke situ? MTQ ya. Iya kalau ada nggak salah. MTQ MTQ. nasional tingkat Puruk Cahu gitu. Iya. Jadi diundang lah Ica di sana. Berarti itu musik-musik religi ya dibawain. Oh, Iya. bener banget ya anak religi menyesuaikan sama acaranya ya kayak walaupun genre tadi rap hip hop tapi acaranya Islami kita menyesuaikan. Menyesuaikan permintaan dari pemerintah. Kamu masih mau nggak membawakan lagu hip hop gitu? Oh. Kalau ada ruangnya Berarti Mau cariin sih. event-event anu tuh. Cariin event-event yang Apa? apa dance mungkin. Oh, iya. ini bisa di Jepang saya ya. Jangan.